bersama saya dalam pembelajaran kimia materi kelas 11 tentang hidrokarbon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alkena. Apa itu alkena? Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Nah, kalau kita gambarkan, maka alkena itu setidaknya memiliki dua buah atom C yang saling berikatan rangkap dua. Nah, tangan yang lainnya ya tentu saja akan mengikat hidrogen karena kita masih membicarakan tentang hidrokarbon. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n. Nah, kalau misalnya dia hanya punya satu atom C, tentu dia tidak bisa membentuk ikatan rangkap dua. Maka tadi saya sudah katakan bahwa C-nya minimal ada dua. Sehingga alkena yang terkecil itu paling tidak harus C2H4. Karena C, N-nya 2, H-nya 2 kali N. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka rumus C yang terkecil pada alkena adalah C2H4 yang namanya adalah etena. Nah, pemberian nama pada gugus alkena itu sama dengan pemberian nama pada alkana. Tetapi kalau alkana berakhiran ana, maka alkena akan berakhiran ena. Sehingga kalau dia misalnya C3H6, maka namanya akan menjadi propena. Kalau dia C4H8, namanya akan menjadi butena. Demikian juga untuk rumus-rumus alkena yang berikutnya. Aturan penamaan pada alkena. Yang pertama, rantai induk diambil dari rantai atom karbon yang terpanjang yang memiliki ikatan rangkap dua. Yang kedua, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap duanya. Ingat ya, ini agak berbeda pada alkana. Kalau di alkana, penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Sedangkan untuk alkena dan nanti untuk alkuna, penomoran harus dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap duanya. Yang ketiga, jika posisi ikatan rangkapnya itu jumlahnya dari kiri dan kanan sama, maka bagaimana cara penomorannya? Nah, penomoran dilakukan dari ujung yang dekat dengan cabang. Ya, jadi ingat bahwa cara menulisnya pertama, tulis dulu lihat yang mana ujungnya yang dekat dengan rantai ikatan rangkapnya. Nah, kalau ternyata dari kiri ke kanan sama ikatan rangkapnya di nomor yang sama, maka kita kasih nomornya dari ujung yang dekat dengan cabang. Kita perhatikan contoh berikut. Jika kita punya contoh soal seperti gambar berikut. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama kali kita tentukan dulu rantai yang terpanjang. Ya, dari kiri ke kanan atau dari kiri ke bawah atau dari kanan ke bawah. Nah, kita cari rantai yang memiliki paling banyak atom C dan juga mengandung ikatan rangkap dua. Selain itu, yang harus kita perhatikan bahwa rantai tersebut juga harus memiliki lebih banyak cabang, ya. Jadi jangan kita cari satu cabang yang besar, tetapi kita usahakan dia terdiri dari banyak cabang-cabang yang kecil. Nah, kemudian kita tulis nomornya.
Pada contoh soal berikut, atom C itu berada di tengah-tengah. Hitung dari kiri atau hitung dari kanan pun dia pada posisi yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan nomor? Kita perhatikan apanya? Ya, kita perhatikan cabangnya. Di sebelah kiri hanya ada satu cabang, di nomor 2 yaitu metil. Di sebelah kanan kita juga punya satu cabang metil di nomor 2, tetapi ada etil di situ ya, di nomor 3. Nah, sehingga kita akan memberikan nomornya dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya sama. Kita tulis dulu cabangnya, kemudian kita tuliskan rantai induknya. Cabangnya ada di mana? Di 2 ada metil, di 3 ada etil, dan di 5 ada metil. Kita tuliskan dulu yang abjadnya lebih duluan. Sehingga 3 metil, 2, 5. Ada 2 buah metilnya, sehingga tulisnya 2, 5 di metil. Kemudian kita tuliskan nomor ikatan rangkapnya, yaitu di nomor 3, 3. Karena C-nya ada 6, kita tuliskan heksa dengan akhiran ena. Kita ganti ananya menjadi ena ya, jadi heksena. Perhatikan kembali contoh berikut ini. Jika disajikan gambar rantai atom karbon seperti ini, nah bagaimana cara memberi namanya? Kita lihat bahwa di sana ada 2 ikatan rangkap 2. Nah, kamu harus memasukkan kedua ikatan rangkap 2 itu dalam rantai utama. Jadi kita nggak boleh buang ya, atau hanya pilih salah satu, kita tuliskan semua ikatan rangkap 2-nya. Sehingga gambar yang tepat adalah dari atas kita belokkan ke bawah, begitu ya. Sehingga ujung-ujungnya yang di belakang itu adalah rantai cabangnya. Sehingga kita memiliki 2 rantai cabang, yaitu ada propil dan ada etil. Nah, menuliskan nomornya dari mana? Tentu ingat tadi saya sudah bilang bahwa menuliskan nomornya dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Maka dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga cara menulisnya adalah 2 etil, 3 propil. Nah, di sini ada 2 ikatan rangkap. Diperhatikan ya, di nomor 1,4 itu ada 6 ya. Heksa, tulis dulu heksanya. Tapi karena ada 2, maka 2 enanya di belakang. Jadi menjadi heksa diena, gitu ya. Kalau untuk rantai utama, itunya itu di tengah-tengah, di depan ena, bukan di depan heksa. Ingat ya. Sehingga nama yang tepat adalah menjadi 2 etil, 3 propil, 1, 4 heksadiena. Bagaimana teman kimia? Saya harap kamu sudah bisa mengerti bagaimana cara memberikan nama yang betul pada pemberian nama alkena ya. Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kamu boleh mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Dan jangan lupa tugasnya nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya, sehingga kamu dapat lebih mudah mengerti untuk belajar tentang alkena. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Bye!